Assalamualaikum. Ngomong lu. Selamat malam. Sebetulnya masih pagi ya. Iya, pagi. Cuma karena Kita mau ngebahas. kok gue serem dulu ya lagunya. Ngeliat gue serem ya maksudnya. Lagunya gue kecil-kecilin dulu. Ngeliat gue serem apa gimana? Karena kita mau ngebahas Hal yang dekat dengan kita ya sebenarnya. Bahkan di sini ada. Gue sih Di belakang lo ada. mungkin Ada kipas. deket sama kehidupan lo ya. Iya. Deket Horor sama ya. Hidup gue horor. Hidup emang. lo horor ya kali. Kita akan membahas yang berbau-bau horor sama misteri tepatnya di Indonesia. Betul. Ada banyak sebutan ya. Iya nggak sih? Ya, ada pokok kalau di Indonesia tuh gua rasa tuh sebagai gudangnya perhantuan. Oh Ngeri iya. banget. Coba lo kalau sebutin di luar negeri hantu tuh apa aja namanya sebut? Vampir. Oke. Zombie. Zombie itu hantu apa monster? Hantu. Kenapa? Wabah. Kadang wabah, Pak. Kayak corona gitu ya, kayak corona ya. Kayak corona. Film-film zombie kadang wabah. Tapi Vampir. vampir sebenarnya hampir sama kayak zombie ya. Iya, vampir Dracula. Kalau gigit langsung ini gigit nah. Tapi kan tuh hantu di sana, vampir, zombie, werewolf, Terus manusia serigala. Oh iya. Ya kan? Itu manusia serigala juga. Lu semua bilang monster kalau di luar negeri. Lu semua bilang monster. Tapi bener. Dracula Dracula juga. sama vampir sama. Dracula sama vampir sama. Heeh. Cuman di Indonesia Iya. yang sebutannya itu di tiap daerah berbeda. Dan emang jenisnya banyak. Jenisnya banyak ya. Jenisnya banyak. Berkembang biak ya. Iya, dia tiap itu tuh ada hantu di Indonesia tuh bermutasinya banyak gitu jenis-jenisnya. Enggak ini. Lu sebutin nanti kita akan bahas satu persatu tapi sebutin aja hantu di Indonesia yang kalau lu lihat gue mau ngomong ya, tapi ini maksudnya buat nanti kita bahas nanti di podcast kita selanjutnya. Muda gue tuh kejawen. Bukan. Siapa? Masa muda gue tuh dihabiskan kalau lu dengerin podcast gue yang cerita ya. Masa muda gue tuh banyak dihabiskan dengan mengenyam hal-hal mistis. Ya kan? Maka lu lihat keris di rumah gue, keris tombak. Itu dari gue belajar dari SMP kelas 3. Lu memperdalam. Nanti kapan kita akan bahas, tapi kalau lu dengerin podcastnya cerita aja di Spotify itu gue jelasin. Gue memperdalam. Dan gue alhamdulillah gue udah pernah ketemu yang seperti itu. Cuma ada 1 apa 2 yang kalau gue ketemu gue pasti lari kabur. Pasti kabur. Pasti guru dan BK. pasti dan gue guru BK lo. Guru BK gue. Guru matematika kali sama guru kimia gue tadi. Itu dua jenis setan. Satu makhluk ini. Satu makhluk. Tapi udah pernah ketemu? Gue ketemu serius. Alhamdulillah. Ketemu genderuwo gue udah pernah. Ketemu nyata. Ketemu makhluk yang misalkan mukanya siluman babi atau ketemu macan siluman atau ketemu orang yang makhluk yang lewat depan rumah itu udah berapa kali sering. Tapi ada 2 kalau gue ketemu. Gue pernah ketemu ketemu satu itu motor gue Vespa di Jogja masuk ke kali. Parit. Pas gue mau malam suruhan ke Parakusumo. Itu sendiri? Berdua sama teman gue. Gue bawa ngapain? Ya itu memperdalam itu pas lagi ke malam-malam mau ke Parakusumo Pantai Selatan. Oh itu nantilah ya. Nantilah. 2 makhluk yang gue paling takut di Indonesia cuma 2 nih. Tante Kunti sama Pocong. Tante Kunti sama Poncong. Pocong. Kowe pancong. Pocong. Gue takut banget sama itu. Sampai bukan lo doang kali. Sampai detik ini. Kalau lo apa? Kalau gue sih emang belum pernah bertemu ya, maksudnya seperti itu. Ya makanya jadi nggak pernah merasakan langsung gitu. Cuman yang takut ya lagunya seru juga ya lagunya. Ya Tante Kunti lah. Ketawanya. Tapi gue pernah mendengar. Tapi belum pernah melihat sosoknya. Tapi pernah mendengar tertawanya. Ketawanya Kunti. Pernah. Ini dengar benar-benar dengar. Nyata. Coba kayak gimana ketawanya? Ya ntar gue panggil dulu lah. Ya pokoknya ketawanya kan hihihi gitu. Ya nggak bakal serem sih kalau gue. Mirip suara. Tapi benar dengar. Ketawa kayak Michael Jackson Pak. Gitu. Serem.
Iya, pokoknya itulah. Iya, serem. Dan katanya kalau Tante Kunti, lu nonton ini enggak? Nonton itu sebelum kita masuk ke ini. Lu nonton ini enggak yang si asih-asihnya Jurnalisa Danur. Danur yang asih. Itu kalau misalkan ada suara ayamnya. Oh, anak ayam. Itu katanya kalau anak ayamnya kecil, lapar anak ayam. Anak ayam. Suara ayam cicit gitu. Di sungai biasanya, Pak. Kalau anak ayamnya kenceng, katanya dia malah menjauh. Ya. Tapi kalau anak ayamnya kecil, dia malah deket. Oh iya, gue juga teori itu tuh kalau misalnya ketawanya itu dekat, ketawanya itu jelas berarti dia jauh. Iya. Kalau ketawanya dia nggak jelas, nah, apa? Iya dia lagi batuk. Nggak lucu berarti, nggak lucu humornya. Suara kalau dia ketawanya nggak jelas, lagi belajaran kali itu si Kunti itu ya. Tapi lu tahu nggak sih? Ya tadi lu takut ada pocong, ada kuntilanak, terus apalagi sih ada tuyul ya? Tuyul. Gua pernah. Tuyul, ada tuyul. Baru potong Pak gua. Tapi gua pernah ketemu. Ada kalau di Jawa namanya bocah bajang. Agak mirip. Jawa tuh di mana sih? Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu ada namanya bocah bajang. Itu gua pernah ketemu. Itu ya, kayak jenis tuyul. Kayak tuyul, tapi lebih gede. Tuyul katanya kecil, ini agak gede. Jadi segini lah. Segini. Lu pernah ngelihat? Itu lu ini kan gua dulu belajar. Kan gua belajar. Tapi yang enggak belajar enggak bisa lihat berarti. Enggak. Iya, enggak. Tapi kalau sekarang lu masih belajar? Udah lama sejak itu mulai... akan hilang sendirinya. Iya dong, kan ada dua ya. Ada dua. Gift itu dikasih kedua. Lu lahir memang sudah dikasih gift. Emang lu udah lahir sudah bisa. Sama satu lu belajar. Kalau gua bisa waktu itu lahir dikit terus tapi belajarnya gue gila-gilaan. Oh, tapi emang udah dari tahun 89 gue belajar, Bos. Dari 89 SMP sampai gua nih baru maksudnya gini. Gue belajar 89 baru bisa ngelihat itu mungkin 95-an. Setelah itu gue nggak memperdalam lagi, nikah sampai detik ini gue jadi udah nggak. Macam udah jarang tapi pernah beberapa kali pernah. Karena belajar, gue belajar. Itu tujuan lu belajar? Emang seneng. Seneng. Lu penasaran gitu ya? Jangan dibahas di sini lah, pokoknya nanti di podcast itu. Nah kita bahas aja. Oke, kita akan bahas. Sebenarnya kita punya 10 asal usul makhluk-makhluk yang ada di Indonesia, macam-macam. Nah, yang pertama apa tuh yang pertama? Pertama nih yang kemarin sempat viral, lu sempat viral lihat nggak yang di masjid yang ada yang terbang? Ada tuh di YouTube, cari tuh ada orang lagi pengajian di masjid tiba-tiba di samping terbang. Mr. P, Mr. P, nggak tahu. Jangan bilang Mr. P, ya. Ntar orang pikirannya lain. Ya, maksudnya pocong. Loh, salah ini iklan. Kan belum udah bilang tadi di Spotify sih. Hilang deh ambience. Ini masih belajar. Jadi kita iringan musik tadi kita pakai Spotify. Gue bilang pakai YouTube, dia bilang Spotify aja. Ada iklan, katanya dia bilang nanti ada iklan loh Mas. Bener ada iklan nih. Ya ampun. Ambience yang udah gue bangun. Iklannya podcastnya Kino sama Gina. Aduh, ngiklanin orang, nggak apa-apa. Kocak. Kita juga belum terkenal. Belum. Alatnya aja masih sebelang belentong. Oke. Terus kecilin aja tadi kalau masuk iklan. Iya. Cari yang sejam kenapa? Backsoundnya. Udah berapa menit nih udah? Nggak tahu. Udah 9 menit sendiri. Itu jam tahu bukannya 9 menit itu. Itu jam saat ini. Oh, jam saat ini. Ya udah. Udah, sekarang lu baca deh apa yang pertama tadi. Yang pertama itu tadi kan lu bilang Mr. P. Pocong. Nah. Pocong adalah sesosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling. Jadi lo kalau misalnya tidur meluk guling sama aja meluk pocong. Gila. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya. Itu berarti setelah dikubur ya? Iya, berarti udah pernah belum sih lo? Udah, alhamdulillah gue udah berapa kali masuk. Lu belum pernah masuk? Belum. Enggak, maksudnya dikubur. Masuk ke dalam dikubur belum pernah. Itu bangkit dong gue. Tapi lu pernah masuk ke dalam belum. Lu mesti masuk Pak, kapan-kapan Pak. Sekalian. Enggak, lu serius masih masuk. Iya. Itu Oke, enggak nih gue lanjut ya. Alhasil
Sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Padahal kan, karena belum dibuka kali ya Pak ya, talinya ya. Nggak ada hubungannya. Soalnya yang kaki di bawahnya, yang belum dibuka tuh yang di atas. Yang di bawah tetap diikat. Oh gitu, tetap diikat. Yang nggak dibuka juga yang di bawahnya? Enggak, yang dibuka tuh yang di atas doang kalau nggak salah. Nah itu Pak, karena jadi yang pocong-pocong berkeliaran ini kan menurut mitos. Jadi kalau tali pocong yang di atasnya berarti ya nggak dibuka. Ya, emang harus dibuka betul. Ya? Iya harus dibuka. Kenapa? Kalau dari agama kan menyebut bahwa dia harus mencium tanah. Kalau itu kenapa nggak maksudnya? Rambutnya biar terurai kali. Rambutnya juga harus nyium. Kalau lo yang itu kan nggak ada. Rambutnya biar terurai. Pokoknya, tapi katanya nggak lompat loh. Terbang. Oh gitu. Ya bebas sih, terserah sih, kan kita nggak bisa ngatur. Di situ ada yang diteriakin waktu itu di Taman Lawang, cong pada kabur. Bencong. Bencong bos yang diteriakin. Padahal lari tuh bencong-bencong, padahal ditarikin pocong. Ngangkat itu ya apa? Ngambil sendal gitu. Cong gitu. Serius. Jadi kenapa ya? Maksudnya bukan kita. Jadi kenapa itu apa? Dia bergentayangan karena minta dibukain. Minta dibukain. Ada beberapa kejadian. Dia nggak bisa buka sendiri. Karena di ini ya tangannya. Nyungsek gitu deh. Ya orang takut deh. Coba kalau misalnya pelan-pelan gitu diminta. Sebetulnya tuh coba kalau pelan-pelan ya nggak sih? Ya nggak? Lu gimana? Bilangnya lu minta bukain juga, pocong juga minta bukain. Dari jauh juga udah kabur, gimana mau baik? Sebetulnya tuh iklan sampo bos. Begitu dibuka rambutnya terurai. Pocong. Yang ada rambutnya kalau nggak iya. Kalau kayak gua gini nggak ada. Tuh pocong tuh. Enggak, terus gimana? Yang lo tahu deh sedikit ya. Kan lo belajar nih tadi memperdalam. Gue termasuk yang paling takut ketemu itu. Iya, maksudnya bener nggak itu mitos itu bener nggak? Dan memang dan bener yang muncul pocong itu bener-bener itu yang lupa dibuka tali. Itu gue nggak nyampe situ dong. Gua belum babnya. Tapi yang kejadian Vespa gue sampai masuk ke parit itu gue ngeliat itu. Lihat pocong. Ya, gue naik. Jam berapa sih? Gue inget banget itu malam. Jadi ceritanya gini, gue mau malam 1 suro. Bukan malam suro. Jadi kalau di Jawa tuh ada malam 1 suro, ada malam Kliwonan, ada malam tertentu yang gue harus ke pantai selatan di Parakusumo, Jogja. Gue tuh kuliah di sana 2000. Range-nya 2002 lah. Udah tua juga lah. 2002 ya. Waktu itu S2. Gue sama sombong. Sombong. S2 naik S2 itu apa? Memperdalam itu. SD, ilmu itu. Iya, memperdalam ilmu batinan. Itu S2-nya S2 apa sih? SDM. UII. Apa hubungannya? Tempatnya Aldi. Enggak apa hubungannya? Enggak ada. Gue naik motor tuh, gue sama temen gue naik Vespa gue yang tua. Gue punya Vespa lama gitu. Itu berangkat dari rumah gue tuh jam 7. Gue dari sana jam 7 malam naik motor gerimis kecil-kecil. Itu jalan kita bilang jalan Paris, Parangtritis. Sepi pas lagi jalan. Itu pas di pinggir sawah itu sepi itu udah mau masuk Kaliopa tuh kali yang itu. Tiba-tiba terbang dan masih terbang dari arah kanan. Serius? Terbangnya nggak cepet. Bukan pocong, kan layangan Pak. Malam-malam bos. Itu guling tadi yang lu bilang guling tuh. Ya tadi lu bilang guling. Itu udah mirip banget. Guling kayak terbang tapi mukanya masih hitam gitu nggak kelihatan. Tapi terbangnya pelan. Itu gue langsung yang pertama justru yang kaget yang di belakang gue ini namanya gue sebut aja Arwin, itu sobat gue. Dia ngeliat juga. Oh lihat, dia langsung apa tuh Pak? Dia langsung di sini gue. Padahal kita udah belajar itu udah lama, udah belajar ilmu itu udah lama. Cuma kan gue bilang tetap dua yang lo mau lihat apapun nggak takut, tapi kalau lihat dua ini pasti takut. Gue langsung tutup mata, gue nggak sempat gue rem segala macam, masuk parit motor gue, masuk parit, ya masuk mau parit kecil gitu lah, gue masuk juga, gue gitu berdua. Sepocongnya? Nggak nolongin, terbang aja dia, nggak nolongin. Gimana sih? Bikin nyebrang, maksudnya dia nyebrang kali ya, nyebrang. Iya kan dia tiba-tiba kali ya. Nyalain dulu dong lampu merah kalau mau nyebrang. Lah kan, tapi kan dia nyebrangnya juga nggak dia kan terbang. Kok bisa? Makanya gue bilang kan nggak lompat, terbang. Itu terserah dia sih, kita kan nggak bisa ngatur dia mau terbang mau loncat. Tapi hak dia dong. Hak dia. Tapi intinya lo pernah ngelihat ketemu lah ya. Tapi takut. Kalau gue sih belum sih Pak. Nah yang kedua nih, yang kedua ini sebetulnya menurut gue sih
Sundel bolong ya. Nah, kenapa ya? Apakah memang setiap daerah itu kita belum punya nih jenis setan nih. Kita harus bikin. Sundel bolong ini gue bacain dulu sejarahnya. Iya. Tapi suara lu tadi waktu bacain pocong tuh keren loh. Sumpah. Suara lu kayak gue menghayati. Kayak podcast malam kliwon. Gue suka tuh. Ini sundel bolong suara gue serem kayak. Sundel bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga yaitu Malaysia. Oh, berarti bukan Indonesia. Oh, bukan Indonesia. Ini. Oh, dia ini ya, imigran ya? Migran dia. Bisa tembus ya? Konon katanya sebelum ia mati, ia sedang dalam kondisi hamil. Kemudian ada laki-laki ya Allah, tak bertanggung jawab yang memperkosa hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain yaitu tuyul. Turun-temurun. Anak. Berarti ntar yang tuyul nggak usah dijelasin, udah termasuk tuyul di sini. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalas dendam. Seakan belum cukup, ya pokok intinya hantu sundel bolong ini banyak. Ini dari Malaysia berarti. Malaysia, Pak. Tapi sebenarnya ngetop di kita tuh Tante Sun ya. Iya, termasuk ngetop juga. Cuman gue baru tahu kalau dia ternyata dari Malaysia. Iya, Tante Susana. Cuma sundel bolong tuh jarang loh. Kalau lu denger cerita. Jarang. Anak orang lebih sering. Ya, paling sering. Ya mungkin karena dia import juga kalau sundel. Ya, PSBB susah juga masuk. Iya, apalagi sekarang kan mesti pakai apa? SKM apa? Surat keluar masuk. Iya. Jorok, Pak. Enggak kan ada. Tapi kan sekarang udah enggak. Jadi bahas ke corona lagi. Pakai surat lagi kalau keluar masuk. Capek emang ngurus saya. Enggak, jadi sundel bolong emang jarang sih, jarang banget. Jarang kan? Ada yang cuman yang gue baru tahu tadi bahwa dia ibunya tuyul. Bapaknya siapa? Bapaknya enggak bertanggung jawab tadi, laki-laki tidak bertanggung jawab. Bukan pocong kan? Makanya Pak bertanggung jawab Pak. Jangan sampai ada sundel bolong lainnya. Bukan Pak. Apa? Bukan. Kalau ada sundel bolong lainnya masih mending. Cuma ada anak kecil manggil lu, ada tuyul manggil Bapak. Ada tuyul nyamperin lu. Papa. Gitu gimana lu? Gua adop langsung. Tapi kalau yang Susana itu kan film-film Susana dia sundel bolong kan pernah? Iya, dia lebih banyak memenangkan sundel bolongnya daripada. Oh, berarti udah lama juga sundel bolong tuh. Iya kan? Lanjut Pak. Oke. Tadi ada pocong. Ini nih dambaannya masyarakat Indonesia nih Pak. Kuntil anak. Disabung. Ya? Enggak gitu. Gimana? Penyebutannya coba tadi nyebut. Kuntil anak. Bukan gitu. Cara nyebutnya aja udah salah. Lu jorok. Bukan. Emang jorok apaan sih? Tadi jorok mulu. Bukan kuntil anak, bukan. Kuntilanak gitu. Oh jadi penyebutan. Satu. Oke. Yang ketiga, kuntilanak. Nah. Siapa yang tak mengeri melihat sosok kuntilanak? Hantu perempuan ini digambarkan bergaun putih, berambut panjang, dan punya mata yang merah. Gadang nih Pak. Matanya merah. Menurut kepercayaan masyarakat, kuntilanak suka mengganggu anak kecil dan perempuan hamil. Iya benar juga loh Pak. Iya kan? Iya kan? Dia suka sama perempuan hamil, sama anak kecil. Kenapa ya? Apa alasan dibalik obsesi tersebut Pak? Konon katanya, kuntilanak meninggal saat ia melahirkan. Jadi ia gentayangan untuk mencari anaknya. Hal ini juga mendasari penamaan hantu itu kuntilanak. Oh jadi kuntilanak ini meninggal saat melahirkan. Melahirkan apa mengandung sih? Melahirkan. Oh iya melahirkan. Oh mungkin nggak ini kali pendarahannya banyak. Iya. Ya pokok intinya si anak itulah. Apa sih? Ya pokok hubungannya sama anak-anak gitu juga. Ya pokoknya hubungannya. Nah makanya pokoknya ada anak, ada hamil. Tapi emang bener. Ya kalau kuntilanak itu suka dengan anak kecil Pak. Kayak bebek gombel. Nanti gue jelasin bebek gombel. Oh. Bebek gombel kalau kuntilanak ini dia tuh suka berada di mana Pak? Pohon ya, batang pohon. Dia nangkring gitu ya? Iya katanya di atas pohon-pohon tertentu. Pohon. Tapi gue pernah dengar suara itu Pak. Oh pernah? Pernah dengar gue suara itu. Waktu itu. Jackson tadi. Yang dari Jackson ya ke Jackson. Jadi waktu itu
lagi di rumah seseorang gitu Pak. Nah memang seseorang itu juga belajar nih kayak Bapak nih seperti itu. Nah jadi waktu itu saudara saya itu dibuktikan lah gitu. Jadi pokoknya ada ritualnya itu Pak, ada ritualnya itu, ada ritualnya. Nah waktu itu si Bapak ini dia bilang, ini saya manggil ya, saya panggil yang ini, dipanggil Pak, bener Pak. Terus gue nggak ngelihat, cuman dia ngelihat ada, dia ditunjuk tuh sosoknya ada di situ. Kan kita otomatis situ doang. Cuman karena dia doang yang ngelihat, kan gue nggak bisa ngelihat. Nah terus nggak berapa lama setelah itu, yaudah kita sudahi aja ya, pergi. Nah pas dia bilang pergi, itu ketawa Pak. Pamitan. Assalamualaikum gitu kali ya. Enggak, hihihi gitu tadi. Ya mungkin bahasa jadi Assalamualaikum gitu ya. Bener Pak, itu jelas Pak. Itu saya jelas, tapi saya belum pernah lihat sosoknya. Serem. Gue pernah, kalau gue berapa kali, gue lagi meditasi, ngeliat, gue nggak takut. Tiba-tiba dia nongol, keluar dari pohon. Gue selesaiin tuh meditasi gue, gue selesaiin, gue langsung. Itu udah jelas. Baru lihat 5 detik itu dia keluar. Harus belajar ya. Belajar. Ada caranya Pak. Ada. Bapak mau lanjut lagi? Bapak suka makan kembang nggak? Sama akar-akarnya. Makan Bang sama sekarang akar-akarnya. Kembang serius makan itu? Ya nanti gue ceritain deh di podcast yang ini. Jangan podcast ini. Kuntilanak itu apalagi sih Pak yang yang fenomenal yang ini sebetulnya bebek gombel. Ini mungkin lo seneng ini. Ya, gue baca ini bebek gombelnya. Aneh juga namanya. Ada istilahnya jangan keluar setelah maghrib kalau nggak mau diculik bebek gombel. Itu buat anak kecil ya. Nah, menurut kepercayaan masyarakat, bebek gombel adalah hantu berupa perempuan tua. Jadi hantunya udah tua. Beda kalau kuntilanak sama sundel bolong masih muda. Ini hantunya sudah tua yang meninggal karena bunuh diri. Alasannya Pak, ia dituduh membunuh suaminya yang selingkuh oleh orang di sekitar. Nenek-nenek ini dikenal sangat menyukai anak kecil sehingga ia sering menculik mereka. Ya. Anak kecil mulu. Namun tenang saja, bebek gombel tak akan menyakiti anak tersebut. Yang membuat orang takut adalah sosoknya yang menyeramkan. Nah, yang paling unik nih, teteknya katanya glember bos. Ukurannya? Nggak tahu, gue nggak pernah. Tapi lu seneng gak yang gede-gede yang glember? Nggak serem lah Pak. Serem. Glember. Emang gitu ya? Ini fotonya. Pak, itu banget. Panjang kan? Dilipet tuh. Satu bebek gombel tuh. Oh emang sih konon juga waktu kecil kan, kalau misalnya kita lagi main nih, gue lagi main kan, udah maghrib, pasti suruh pulang, ya kan? Tapi emang benar Pak, di agama juga kan bahwa peralihan ya. Ya. Dari Rasul, Rasul juga benar. Jadi memang itu banyak berkeliaran. Tapi gue nggak tahu sampai diculik apa enggak. Setahu gue yang naik mobil jeep nyulik anak Pak. Hah? Cerita tebusan dong. Ya kan maksudnya. Gue belum pernah ini yang nyulik anak itu. Ya setahu gue yang naik jeep. Cuman kalau yang ini gue nggak tahu. Bebek gombel. Nah, terus terakhirnya apa nih? Ada genderuwo yang lu katanya pernah ketemu juga. Iya, tapi nggak takut gue. Cuma menang gede doang. Datengin juga. Akhirnya kita bertemu juga, bertemu juga dengan hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, Gandharwa. Di Indonesia mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Jadi udah kejawab kan? Siapa yang penjahat menghamili kelamin sundel bolong? Gila ini genderuwo nih. Ikan. Akhirnya ketemu kan? Iya enggak? Jadi dia di bapaknya para setan nih kayaknya. Tuyul, bapaknya para tuyul. Genderuwo. Ngambilin sundel bolong, ngambilin kuntilanak. Ini yang bikin orang-orang mati tak wajar. Karena dia sendiri juga matinya nggak wajar. Mungkin dia juga dulu sebenarnya suaminya si bebek gombel yang tadi itu mungkin. Bisa jadi. Bisa jadi. Satu family, satu clan ini. Iya makanya setiap daerah pasti punya.
kalau genderuwo itu lagi bisa nggak emang misalnya wanita itu hamilin sama bayi? Iya genderuwo. Kan gue denger ceritanya tuh. Bisa emang? Ada katanya ada beberapa. Terus anaknya kayak jadi yang hitam-hitam. Ada. Lu tau nggak cara manggil genderuwo gimana? Boy. Nah, pasti tahu. Karena gue dulu belajar, gue tahu. Itu lu panggil? Di Parangtritis, Parangkusumo di Laut Selatan, terutama di Laut Selatan. Ya, kalau lu ke Laut Selatan, ada caranya Pak. Genderuwo tuh paling seneng sama apa? Sate apa? Sate ayam. Ayam. Gitu. Nah, gagak. Oh burung? Ya, burung gagak. Sate burung gagak itu lu sate, baunya itu aromanya beda bos. Lu pernah makan? Enggak, tapi gue tahu. Karena lu bukan genderuwo. Karena gue juga nggak mau manggil dia. Tapi waktu di Parangkusumo gue pernah ada yang bakar, ada yang itu banyak di Parangkusumo, di Parangtritis banyak. Masalah buat pesugihan. Lu juga gitu? Banyak, enggak. Udah sugih soalnya gue udah sugih. Nah, cuma banyak dan gue pernah ngeliat juga. Dan memang persis yang persis, tapi enggak. Maksud gue gini loh. Lu kayak ngeliat apa ya? Lu cuma ngeliat sosok hitam, gede, mata merah, terus punya taring, gede bulu. Lu kayak ngeliat gorila. Tapi datang kelihatan. Tapi ya di orang itu gue ngeliat dari jarak jauh. Tapi maksudnya lu tuh kayak ngeliat sebetulnya kalau lu ke Ragunan lu kayak ngeliat ini aja deh. Gorila. Makhluk-makhluk yang kayak gitu bos, gorila. Tapi beda kalau lihat pocong sama si Kunti tadi yang serba putih-putih, wah kabur itu loh. Terus sate gagak tuh dimasak gitu? Dimasak. Di sana juga? Di tempat masaknya? Iya, di situ. Makanya di pinggir pantai. Apa udah tinggal jadi? Bawa? Enggak. Lu manggil tuh aromanya itu yang bikin dia. Oh, pas ngipas gitu ya. Tapi dia nggak makan. Yang makan sate gagak siapa? Nggak tahu, gue nggak nanya. Enggak maksudnya? Iya genderuwonya lah. Dimakan juga gitu ya? Ya gue nggak lihat. Cuma gue pernah lihat aja. Gue nggak ngeliat dia makan. Gue nggak pernah. Gue pikir cuman butuh aromanya kan, sate gagaknya sayang. Iya. Udah dibeli. Pasti kayaknya dimakan sih. Tapi gue nggak pernah nanya. Enak apa? Enak kok. Oh gitu. Gue nggak. Jangan wow. Calon pilpres kita 2024 tuh. Iya. Wah, jagoan gua. Genderuwo gitu. Gue nggak nanya gitu. Wah, enak. Tapi datang. Tapi itu lu cari aja. Sate gagak. Lu kangen. Masa-masa itu kangen belajar. Anak-anak gue sempat nanya. Anak-anak gue sempat. Suatu saat gue akan perkenalkan lagi. Suatu saat gue akan coba buka kembali untuk sekedar pengenalan. Kenapa Pak? Karena itu ada yang namanya hitam, ada yang namanya putih. Sebetulnya kita di Islam jangan sampai yang kayak hitam. Abu-abu pun nggak boleh. Ada beberapa ritual yang menurut gue nggak diperbolehkan. Dan dulu pernah gue lakukan. Lo tahu? Maksudnya dulu tuh tahu itu nggak boleh. Iya, lu kalau udah masuk daerah waktu pada saat itu lu ada di situ, lu kayaknya melupakan hal yang itu. Jadi karena kalah sama rasa penasaran lo kali ya. Kalah dengan rasa keinginan. Rasa pengen tahu. Lu pengen dikjaya, lu pengen, gue pengen lihat, gue pengen ini, gue pengen. Nah, kalah dengan rasa itu. Muda kan, darah muda kan. Iya, sekarang udah habis rambut gue. Dari dulu bukannya udah habis rambut lo? Itu tadi 5 ya? 5 ya? Iya, udah cukup 5. Udah membuka cakrawala gua nih sedikit. Masih banyak lagi sebetulnya. Ada 5 lagi ya. Ada 5 lagi. Tapi nanti kita akan teruskan 5 hantu selanjutnya. Tadi apa sih? Pocong, sendal bolong, kuntilanak, wewe gombel sama genderuwo. Iya. Masih ada lagi sebetulnya mitos Ratu Laut Selatan. Nah itu tuh. Terus leak, kunyang. Ya banyak bos. Kunyang gue baru denger. Kunyang itu sebetulnya. Kunyang tuh yang orang banyak bilang kayak bola api. Itu bola api namanya Bagaspati. Itu gue berapa kali Bagaspati. Paling sering gue Bagaspati di Parangkusumo juga di Laut Selatan. Bagaspati gue paling sering. Nah terus kunyang itu ya kayak leak, kepala doang tapi ngisep darah. Oh gede? Enggak, kepala doang tapi badannya nggak ada, cuma usus dan segala macam. Udah lah, kita bahas lagi nanti ya. Gue ngebayangin tadi. Kunyang. Kalau makan kenyang. Oke pemirsa, kiranya itu aja. Gila. Obrolan bandit Bayu and Adit pagi hari ini makin berisi ya lama-lama ya. Lama-lama udah mulai ahli nih kita. Obrolan kita bahas makin fokus ke areanya. Dari politik ke horor. Kayaknya kita lebih seneng yang horor ya. Iya. Politik juga horor sih sebenarnya. Politik horor.
Dunia perkantoran horor juga. Itu serem Pak itu, jangan dia. Kayaknya itu doang yang gue hindari ngomong itu. Oke. Tapi terima kasih. Apalagi lu ngomong. Ya nanti lanjut lagi lah ya. Lanjut lagi ya. Bahas cerita yang tadi tuh yang mulai lo memperdalam. Nanti aja tuh nanti. Oke. Thank you. Thank you. Bye. Bye.